Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awwalu ma nastaftihul maqala bidzikri hamdi rabbina ta'ala falhamdulillahi ala ma an'ama yajlu bihi anil qalbil ama summa salatu ba'da wa salamu ala nabiyyi tunuhul islamu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr Lailatul Qadri khairun min alfi syahr Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin jamaah YouTubiah yang insyaallah mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas khusus tentang Lailatul Qadar. Saya ambil dari kitab Ad-Durus Ar-Ramadaniyah halaman ke-63. Apa sih atau kenapa sih disebut dengan Lailatul Qadar? Keutamaannya apa? Kemudian kapan terjadinya Lailatul Qadar itu? Ada beberapa ulama yang sudah merasakannya dan bagaimana tanda-tandanya, apa yang harus dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Sumiyat bidzalika li'azmi qadriha aidzatul qadaril azim. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Oleh pengarang kitab Ad-Durus Ar-Ramadaniyah adalah sebagai bentuk keagungan dari malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang sangat agung, malam yang sangat luar biasa dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Linuzulil Quran fiha. Karena kenapa Lailatul Qadar itu sangat berharga? Karena di malam itu diturunkannya Al-Quran Al-Karim kepada dunia dan menjadi wasilah, menjadi pedoman umat Islam di seluruh dunia. Wa wasfuha bi annaha khairun min alfi syahr. Sifatnya Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung, kisarannya di angka sekitar 83 tahun kita beribadah. Maka tandanya ini kita diberikan keistimewaan, umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan bagi orang-orang yang mungkin tidak diberikan umur sampai 83 tahun, maka ini ada kesempatan untuk bisa hadir, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Karena dalam kitab Al-Muwatta disebutkan di sana, anna Rasulullah SAW ra'a a'marun nas qablahu aw ma sya'allahu min dzalik faka'annama taqassuru a'mar ummati. Karena kebanyakan dari umat Nabi Muhammad SAW itu tidak mencapai usia 83 tahun. Karena biasanya kadar umur umat Rasulullah SAW di umur 60, 70, 75 dan seterusnya. Ya sangat jarang sekali yang sampai di umur 83 atau 86, 100 dan seterusnya. Maka Allah fa'atahullah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad untuk bisa merasakan ibadah 83 tahun lamanya. Dengan apa? Dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Fadluha, yang pertama, keutamaan Lailatul Qadar. Qala Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadri khufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar, koma di sini artinya koma yakum, artinya mendirikan malam tersebut dengan ibadah apa saja, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Ya, jadi keutamaan yang pertama adalah dosa-dosa kita akan diampuni selama 83 tahun. Ya. Hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man haramaha faqad khurima al-khairu kullahu wa la yakhrumu khairuha illa mahrumun. Ini kata kuncinya. Yang kedua hadisnya adalah
faqad hurima, man haramaha faqad hurima. Barang siapa yang ketika malam Lailatul Qadar datang kepadanya, dia tidak dalam keadaan beribadah, dia tidak dalam keadaan membaca Quran, dia tidak dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, faqad hurima, maka sungguh dia dihalang-halangi dari kebaikan yang akan datang kepadanya. Wong Lailatul Qadar saja datang kepadanya dia santai-santai saja, tidak mementingkan apatah lagi kepada ibadah yang lain. Yang kedua perlu digarisbawahi bahwa man haramaha faqad hurima. Barang siapa yang dihalang-halangi dari Lailatul Qadar, dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguhnya dia dihalang-halangi dari kebaikan yang luar biasa banyaknya. Ya. Ingat, Lailatul Qadar datang kepada kita harus mempersiapkan itu, karena insya Allah 83 tahun kita akan dihitung sebagai bentuk ibadah. Waktuha, yang kedua. Ya tadi keutamanya. Yang kedua waktuha. Waktu Lailatul Qadar. Ya. Yang pertama dari beberapa hadis, qala Imam An-Nawawi, wa'lam anna Lailatul Qadari mawjudatun fa innaha tura wa yatahaqqaqa man syaa Allah taala min bani Adam kulli sanatin fi Ramadan. Kama nadhaharat alaihi al-ahadis wa akhbarus salihin biha. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu sengaja dirahasiakan man syaa, kepada Allah yang kehendaki. Bukan orang yang menghendaki, tapi Allah yang menghendakinya. Beruntunglah bagi orang-orang yang hari ini dari awal Ramadan sampai malam ini mementingkan malam-malamnya dengan ibadah. Maka bisa jadi itu termasuk golongan man syaa Allah. Ya. Kemudian hadis yang kedua, Fa'ana bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manami fi sab'il awakhir. Nah, hadis yang pertama, turunnya Lailatul Qadar itu adalah di 7 malam terakhir dari bulan Ramadan, ya. Di 7 terakhir berarti mungkin sekitaran di tanggal malam 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan seterusnya. Pokoknya di 7 malam terakhir datangnya Lailatul Qadar. Faqala Rasulullah SAW, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Yang pertama di 27 terakhir. Wan Aisyah, hadis yang berikutnya, radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taharru Lailatul Qadari fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Nah, tadi yang hadis yang pertama di 7 malam terakhir, jadi nggak pakai hitungan ganjil genap, tapi di 7 malam terakhir. Ya, hadis yang pertama di 7 malam terakhir tidak ngitung ganjil genap. Hadis yang kedua adalah taharru Lailatul Qadar fil witri min ashril awakhir. Nah, hadis yang kedua ada yang mengatakan adalah hanya di malam-malam ganjilnya saja dari itu terakhir. Berarti bisa jadi 23, 25, 27, 29. Ya. Jadi silakan di 10 hari terakhir cari tuh ya, di antara yang genap boleh, yang ganjil juga boleh. Hadisnya apa? Tadi sudah saya sebutkan. Bisa di malam ganjil, juga bisa di malam genap. Ya. Hadis yang berikutnya, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu hiya fil ashri al-awakhir hiya fi tis'in yatadammanu aw sab'in. Nah, ini hadis yang berikutnya bukan di 10 hari 10 terakhir, tetap 10 hari terakhir, tapi ini lebih definitif lagi. Bisa 27, bisa 29. Ya, ingat, bisa 27, bisa 29. Wa kana Bilal radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul Lailatul Qadri lailatan arba'u wa ishrina. Bisa juga malam 24. Ya, saya sebutkan hadisnya ada semuanya. Yang pertama bisa 29, 27. Bisa juga ganjil-ganjilnya saja. Bisa juga ganjil dan genapnya. Dan bisa juga malam ke-24. Hadisnya melewatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani, ya. Maka silakan pilih tuh, ya. Tetapi yang pasti di malam 10 hari terakhir, kebanyakan ulama menafsiri hadisnya seperti itu. Yang terakhir,
alamatnya, alamatuha, tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada. Annaha lailatun mu'tadilatun la harata wala baridah. Malam tersebut tidak panas, tidak dingin. Jadi hawanya sejuk banget. Jadi kalau nanti malam ya kita merasakan atau malam-malam ganjil, malam-malam genap, malam-malam itu rasanya tidak dingin, tidak panas ya. Jadi hawanya sejuk banget, anteng, adem, bisa jadi itu pertanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadri lailatun tulqatun la harda wala barida tusbihu asy-syamsu yawmaha hamra'a dhaifahu. Nah, ketika pagi harinya setelah Lailatul Qadar itu datang, maka di pagi harinya itu sinar cahaya matahari itu akan berwarna kemerah-merahan di ufuk timur. Jadi ketika malam itu hawanya tidak panas, tidak dingin, di pagi harinya itu cahaya matahari akan keluar dengan berwarna merah kekuning-kuningan. Ya itulah bisa jadi malam Lailatul Qadar itu datang. Ya. Kemudian sabihaduha laysa laha syu'un kama dzakara Abul Mundhir. Nah, tetapi di pagi harinya biasanya tidak muncul sinar yang terang sekali. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu malamnya nggak dingin nggak panas, tetapi di pagi harinya matahari tidak bersinar terang sebagaimana sinar pada hari-hari sebelumnya. Ya. Tadlu asy-syamsu ka'annaha tasun laisa laha syu'un. Jadi ketika pagi harinya itu matahari bersinar dengan malu-malu, berwarna merah kuning-kuningan dan tidak panas di pagi harinya. Itu bisa jadi Lailatul Qadar itu datang. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dipanjatkan dalam Lailatul Qadar? Hadis yang terakhir, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, idza wufiyat Lailatul Qadar fa bima ad'u. Maka ketika Lailatul Qadar apa yang harus saya baca? Beliau selalu menjawab, kuli kepada Aisyah, kuli ucapkanlah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kalau bahasa artinya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka perbanyaklah doa tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari kitab Ad-Durus Ar-Ramadhaniyah, dari keutamaannya, dari kapan waktunya, tanda-tandanya, dan doa apa yang dibaca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini bisa menemukan Lailatul Qadar, dan ketika Lailatul Qadar itu datang, malaikat turun ke langit dunia membacakan salam, kita dapat salamnya para malaikat dan kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.